Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya Penatua Vanessa dan kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah pengikut yang setia. Ayat pengantar diambil dari Titus 1 ayatnya yang keempat. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Istilah pengikut seringkali didefinisikan sebagai seorang pengiring, pengantar, atau pelayan. Seorang pengikut adalah seorang pendukung atau penyokong yang bisa dipercaya. Titus masuk dalam konsep seorang pengikut atau pendukung Paulus. Karena itu, gelar seorang pengikut yang setia dapat disematkan kepadanya. Mungkin tidak banyak hal yang diketahui mengenai Titus, tapi ia cemerlang menurut pendapat Paulus. Ia adalah salah satu penolong yang paling dapat dipercaya dan berharga bagi Paulus. Dan Paulus menyebutnya anakku yang sah. Lalu seperti apakah Titus itu? Mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, ia adalah teman pada masa sulit dan buruk. Ketika Paulus mengalami masa yang sulit, Titus ada di sampingnya dan menjadi seorang sahabat yang setia. Ketika Paulus pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi sebuah gereja yang mencurigai dia dan selama ini tidak percaya dan membencinya, Paulus mengajak Titus menemaninya. Di Galatia 2 ayatnya yang pertama. Yang kedua, ia juga adalah seseorang yang bisa menerima tugas yang berat. Ketika persoalan di Korintus mencapai puncaknya, Paulus mengirim Titus ke sana sambil membawa surat paling keras yang pernah ditulisnya di 2 Korintus 8 ayat 16. Dibutuhkan seseorang yang punya karakter sejati untuk mengemban tugas semacam itu. Dan Titus memiliki keteguhan dan ketangguhan hati yang memampukan dia menghadapi dan mengatasi situasi yang sulit tersebut. Ada dua macam manusia di dunia. Yang pertama adalah mereka yang bisa membuat keadaan buruk semakin buruk. Dan yang kedua adalah mereka yang dapat memunculkan ketertiban di tengah kekacauan dan damai sejahtera di tengah perselisihan. Dan Titus termasuk yang terakhir. Yang ketiga, Titus punya karunia untuk melakukan tata kelola di tingkat yang praktis. Karena bakat yang dimilikinya, Paulus memilih Titus untuk mengatur sekumpulan anggota gereja Korintus yang miskin. Di 2 Korintus 8 ayat 6 dan 10. Kita seharusnya bersyukur kepada Allah atas orang-orang yang dapat kita hampiri ketika ada tugas yang harus diselesaikan. Dan Titus adalah teladan yang baik bagi semua orang, termasuk kita. Maka dari itu, setiap orang ada baiknya selalu mengembangkan sifat bisa dipercaya dan dapat diandalkan. Tentunya melakukan semuanya itu harus dengan tulus, tekun, dan sukacita. Sebab kita melakukannya bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah yang nantinya akan menjadi bukti, apakah kita benar-benar sebagai pengikut Kristus yang setia seperti Titus, atau justru sebaliknya. Demikian renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini, kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.